Ayo saudara-saudara, sebelum terlambat. Nabi mana yang mengajarkan kekristenan? Nabi Paulus. Dari mana kekristenan didapatkan? Dari Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang bukan anak manusia. Siapakah dia? Tanya Bible. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus adalah manusia? Itulah penyesatnya. Planos dalam bahasa Yunani, pembohong, penipu, penyesat, iblis. Dan itulah antikristusnya. Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Yesus. Manusia atau bukan? Bukan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Siapa dia? Paulus. Saya kira begitu. Silakan. Silakan Kak Tiara dibuka mic-nya. Atau Yosafat. Kalau saya rebutan buka mic. Pertanyaannya di mana tadi, Bang? Cincinmu itu, Juma. Cincinmu itu apa dulu? Buka dulu. Buka dulu, ya. Oke. Begini tuh. Ya jangan diambil lagi. Itu hitam semua. Buka dulu. Buka dulu. Ganti. Begini Bang Juma. Dari awal ya. Yang bertemu Yesus sama si apa tadi? Si Paulus ya? Soalnya panjang kali Juma menjelaskan. Harus. Itu yang dibilangnya itu memang si Paulus sama Yesus memang bertemu dia. Iya, antara bertemu. Kristus dengan Nabi nih. Kristus dengan Nabi bertemu. Bukan. Paulus belum bertobat di situ, Bang Juma. Si Paulus ini belum bertobat. Ya, si Paulus ini belum bertobat dia. Jadi menampakkan dirilah si Tuhan Yesus sama si Paulus ini tadi, ya. Ini kata pihak keempat kan? Ini kata pihak kelima kan? Pengikutnya Yesus belum turun kedua kalinya ya, Bang Juma. Saya simpulkan dulu Ibu, habis itu Ibu tanggapi. Jangan dipotong-potong, Bang Juma. Yesus pihak pertama, Bani Israel pihak kedua, Yesus palsu pihak ketiga. Bani Israel lagi. Pihak keempat adalah nabinya si Kristus palsu. Yang kelima adalah pengikut si nabi palsu. Ini pengakuan siapa? Itu pengakuan Bang Juma, si nabi palsu ini tadi. Pengakuan pihak kelima, pengakuan pengikut Paulus. Silakan. Bang Juma, ini ya. Ini si Paulus ini tadi sama Yesus itu beda turun kedua kalinya. Yesus turun kedua kalinya pada di akhir zaman, Bang Juma. Berarti yang turun di padang gurun menuju Damsyik siapa? Yesus asli, itu bukan Juma, yang turun ke itu dunia bukan ini. Turun, Bang. Itu suatu semacam penglihatan cahaya ilahi gitu loh. Nah, bukan turun dalam bentuk rupa manusia, bukan. Oke. Apa nasihat Yesus? Apa nasihat Yesus? Apabila ada yang mengaku bertemu? Syukran, sahabat. Masya Allah, Panjul. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, apa kata Yesus? Itu turun kedua kalinya ke dunia ini, Bang Juma. Gini Bang Juma, dengar ya. Dengar, makanya jangan pakai cincinmu itu. Jadi begini Bang Juma. Ya, buka semua. Begini Bang Juma. Memang dasar. Begini Bang Juma. Yesus turun kedua kalinya. Sebelum turun ini ya. Sebelum turun dia nanti. Sebelum turun. Akan banyak nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan Yesus Kristus. Itu harus kita alami di dunia ini. Dia belum turun ini ya ke dunia ya, belum ya, belum. Alamak, terlalu jauh Ibu. Nabi-nabi palsu turun ke dunia. Akan banyak nabi-nabi palsu berkeliaran di dunia untuk mengelabui manusia. Pergilah kau ke sana. Tuhan Yesus ada di sana katanya. Ya, itu ada tertulis di Alkitab. Jadi kamu jangan pergi lagi situ. Jangan pergi. Jangan kamu turuti kemauan nabi-nabi palsu itu. Ya, siapa nabi-nabi palsu itu? Seperti aku sama si Juma, itulah kan.
Akulah Kristus. Si Juma lah nabi-nabi palsunya itu. Saya tidak pernah itu Yesus mengaku bertemu merupakan dengan dia. Kristus, Ibu. Saya tidak pernah Kan, mengaku Bang, bertemu. maksudnya begini loh, Bang. Itulah artinya. Silakan. Itulah Silakan. artinya. Itu perumpamaan Silakan. dulu kita buat ya, Juma, perumpamaan. Janganlah kamu pergi dari situ. Tetapi Ya. kalau kamu lihat anak manusia sudah turun nanti, itulah aku. Pergilah ke sana. Disitulah kedatangan Yesus itu tadi. Turun dia ke dunia, Bang Juma. Ya, turun dia ke dunia ini. Nabi palsu Menurut Yesus kalau sabar Bu. Menurut Yesus kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, apa yang harus dilakukan oleh pihak kedua muridnya? Percaya atau jangan percaya? Di mana? Di dunia atau zaman dahulu? Itu tadi. Makanya Saman muridnya. Muridnya diminta percaya atau jangan percaya? Kalau yang dibilangnya itu janganlah kamu percaya, dibilangnya itu yang Jangan ditulis di percaya. Alkitab. Artinya begini, Jangan Bang. percaya. Begini. Menurut Jangan saya, percaya. artinya begini. Yesus mengatakan jangan percaya setelah Iya. kalau dia bangkit, setelah dia bangkit naik ke surga, baru datang nabi-nabi dan yang mengaku Kristus, baru itu kamu jangan percaya, gitu loh. Nah, sekarang Paulus ketemu Yesus kapan? Di abad keberapa, tahun berapa? Kalau Ya, itu abad kurang dua tahu itu, Bang Juma. Nah, pasti. itu abad itu dua masalahnya. itu. Paulus menulis suratnya itu diawali di tahun 50. Berapa tahun jaraknya? Bukankah Yesus Anda imani hanya 40 hari 40 malam setelah keluar dari kubur? Tahun 50 itu siapa yang datang? Ingat saudara, ingat. Dengarkan pelan-pelan. Dengarkan saya Begini pelan-pelan. Bang Juma, Paulus Dengarkan pelan. belum selesai ngomong kami, Bang Juma sudah turun lagi. Ya udah, silakan Ibu, silakan. Begini Bang Juma, kalau Paulus sama Yesus yang apa itu, yang bertemu, itu setelah dia sudah bangkit ke surga Bang Juma. Jadi si Paulus ini orang yang jahat, ya, orang jahat dia. Jadi memusuhi umat-umat Kristen. Lalu menampakkan dirilah Tuhan Yesus sama si Paulus, dibutakanlah si Paulus. Kenapa dia dibutakan? Supaya dia bertobat. Setelah dia bertobat, bertemulah dia sama si Tuhan Yesus ini tadi, bertobatlah dia, ya, bertobatlah si Paulus ini. Akhirnya Tuhan Yesuslah yang membuat dia jadi si penginjil. Udah, Tuhan Yesuslah yang membuat dia menjadi rasul, ya, bukan dia sendiri yang buat itu. Tuhan Yesuslah dia membuat dia menjadi rasul Paulus. Setelah itu bertobatlah dia jadi si penginjil lah si Paulus ini tadi. Jadi kalau si nabi-nabi palsu ini, kita ini di dunia ini yang dikatakan di Bible itu, pergilah kamu ke sana, ada Kristus di sana. Jadi Yesus berkata, kamu jangan pergi, soalnya banyak nabi palsu anakku. Jika turun anak manusia, kamu akan datang ke situ. Itulah aku. Kamu jangan maui kehendak nabi-nabi palsu. Itu yang dibilangnya itu Bang Juma. Kita di dunia ini bukan di waktu Yesus menginjil gitu, bukan. Kita di dunia ini. Benar. Boleh dengarkan saya, boleh ya? Oke. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 16 nomor 11. Yohanes berapa? Yohanes 16 nomor 11. Bentar ya. Coba Ibu. Ya, Ibu yang baca, jangan Yohanes saya. 16. Ya. Yohanes 16. Ayat berapa? 11. Bentar ya. Yohanes 16 ayat 11. Teman-teman YouTube, semangat Bang.
Ayo dibaca Ibu. Bentar. 7, 9, 10 ada. Iya, gini ya. Yohanes semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam hatimu. Ya. Kamu salah ini Bang Juma, nggak benar ini yang kamu bilang itu. Yohanes 16 Mana ada? nomor 11. Yohanes 16 ayat 11 akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa dunia dihukum. Yes. Penguasa dunia yang dimaksud Yesus ini siapa? Penguasa dunia ini ya iblis. Nah, iblis. Iblis kan penguasa dunia ini. Nah, sekarang yang berkata di dalam Matius 28, kepadaku telah diberi kuasa, siapa yang memberikan kuasa dunia kepada orang ini? Kepada aku diberikan kuasa. Ya Allah memberikan. Allah lah yang memberikan kuasa kepada Yesus. Ibu tadi mengatakan bahwa penguasa dunia ini adalah iblis. Penguasa dunia ini memang ada iblis. Nah, iblis memberikan kuasa dunia kepada siapa? Penguasa dunia Yesus, Bang. Nah, Yesus yang sudah diberi kuasa. Yang Ya, sudah diberi benar. kuasa. Benar. Siapa yang memberikan kuasa? Maksudnya Siapa yang memberikan penguasa kuasa? dunia ini ada dua Bang Juma. Penguasa Yang memberikan dunia ini kuasa ada dua. siapa? Penguasa dunia ini ada dua Bang Juma. Hah? Ya, penguasa yang Bukan. Lucu Ibu ini. Penguasa dunia itu Aku sudah Yesus. diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Siapa yang memberikan kuasa itu? Bukankah Allah. di dalam Ya Bapak, Allah yang Maha Kuasa di surga. Yohanes 12 nomor 30, penguasa dunia telah datang dan dilemparkan keluar. Itu siapa? Iya. Penguasa dunia Yesus. yang dilemparkan keluar. Hah? Yesus. Yesus dilemparkan keluar. Artinya dilemparkan bukan macam melempar suatu benda gitu loh, Bang. Alamak. Dilemparkan keluar, yaitu yang bukan pengikut Yesus. Udah. Yohanes 12 nomor 30. Bentar. Penguasa dunia ini telah datang dan penguasa dunia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Siapa penguasa yang dimaksud di situ? Yaitu kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan lari dia. Tadi Anda mengatakan penguasa dunia iblis. Penguasa dunia itu Anda katakan Bapa. Penguasa dunia itu Anda katakan Yesus. Sementara Yesus mengatakan penguasa dunia ini telah datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Siapa penguasa dunia yang tidak berkuasa atas diri Yesus? Kamu itu lompat-lompat. Jadi kita nggak tahu kita yang mana yang kamu bilang itu. Kamu campur Gimana Dinda Dito? Gimana? ayat-ayat itu. Jadi kamu memang pintar membelok-belokkan supaya Kau terjerumus membelok-belokkan. ke apa? Yesus berkata Nah, itu. penguasa dunia ini telah datang dan penguasa Nah, itu. dunia ini tidak sedikit pun berkuasa Bang Juma, atas diriku. Itulah karena cincinmu itu kamu buat seperti itu. Ah. Jadi kalau orang yang lemah imannya pasti menurut kamu Bang Juma, ya. Nah, karena pengaruh cincin. Jadi karena cincinmu itulah, ya orang kalau lemah imannya betul juga yang dibilang si Juma ini tadi, ya kayak gitu kan. Nah itu. Jadi kamu kalau memberikan ayat Bang Juma, memberikan Ada ayat, pengaruhnya jangan ternyata kayak cincin itu ya. gituan. Jangan Jadi, kamu penggal di sana, penggal di sini Jadi gitu loh Bang kembali Juma. kepada tema. Tadi Anda membaca Yohanes 16 nomor 11. Boleh maju ke Benar ya? data nomor 13-nya. Yohanes 16. Boleh masuk ke nomor 16 nomor 13-nya. Ini poinnya di sini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya.
Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke. Pertanyaan saya. Ketika dia mengatakan apabila ia datang, dia akan memuliakan siapa? Gimana bang? Apabila ia datang yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan siapa? Memuliakan Bapak. Salah. Yang Baca mana data tadi ayatnya Bang Juma? Baca Ya selanjutnya. kita lah bang. Mana Salah tadi juga. ayatnya? Salah. Yohanes 16 nomor 13. Apabila roh kebenaran itu datang, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya. Nomor 14-nya, apabila ia datang, dia akan memuliakan aku dan akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah, yang telah aku katakan kepadamu. Betul? Betul? Yang mana Betul, tadi? Paman. Betul. Mana tadi Juma? Makanya Nomor kamu 13, nomor 14, apabila ia datang, nomor Dia 14, nomor 15 gimana si Juma ini ngambil apa? makanya pakai ini. Itu cincinmu Yohanes. itu buang dulu itu. Cincinmu itu buang dulu itu. Yohanes 16. Ini bisa beli gereja loh ini, Bu. Yohanes Iya, 16 buang dulu nomor 13 nomor 14. Coba diulang baca. Tolong diulang baca. Waktu kita 16 masih ayat. 13 14 masih di situ aja bertanya ayat. Eh, Oke aja Juma, terus dari Juma. tadi kayak ngomong. Cincinmu itu Pertanyaannya buang dulu apa, itu. Bang? Bang Juma, Baca aja pertanyaannya dulu. apa? Dibaca aja Yohanes dulu. enggak. Roh kebenaran yang datang setelah Yesus pergi. Yohanes 13 ayat. Yohanes 16 nomor 13 sampai nomor 14. Yang mana ya yang dibilang si Juma ini tadi? 13. Nomor Yohanes 13. 16 ayat. Ayat 13 dan 14. Pertanyaannya apa bang? Baca aja dulu. Baca supaya kita ngerti gitu loh, Bang. Mohon dibacakan dulu, please. Apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Satu. Yang kedua, dia akan mengingatkan kepadamu semua perkataan yang telah aku katakan kepadamu. Betul? Iya betul. Oke. Berarti roh kebenaran itu yang datang setelah Yesus. Betul? Betul, Bang? Setelah Yesus terangkat yang datang adalah roh kebenaran, betul? Betul, Bang? Bang. Hoi! Buka mic-nya, Bang. Ngelek bang. Yang datang setelah Yesus pergi adalah roh kebenaran, betul? Betul. Yang datang kepada Paulus siapa? Ya Yesus. Harusnya yang datang setelah Yesus pergi siapa? Begini, itu yang datang sebelum Yesus. Sebelum Yesus naik bangkit. Artinya begini loh bang. Kan udah saya katakan tadi di awal. Paulus bukan dinampakkan diri oleh Yesus dengan rupa manusia. Kalau roh kebenaran datang, nampak atau tidak nampak? Ya nggak nampak bang. Tidak nampak. Kalau Yesus yang datang,
Nampak atau tidak nampak? Ya nggak nampak rupanya gitu loh. Loh, Yesus dan malaikat berkata kalau dia datang dalam rupa manusia. Artinya dia itu kan untuk datang kedua Artinya kali, dia Bang. itu seperti uyuk manusia, Oke. Bang Juma. Oke, ini sudah kacau materi kita, sudah kacau. Manusia, Sudah kacau. tapi dia melalui roh. Sudah kacau materi kita. Tolong Anda bacakan saya Ibrani 10 nomor 12. Iya, kok kacau? Coba bacakan saya dulu. Sendiri Ini yang kacau. yang Sendiri bikin yang kacau ini. kacau. Anda bikin kacau ini. Ibrani 10 nomor 12. Tolong bacakan saya. Terakhir saya minta data sebelum saya masuk ke materi. Silakan. Ibrani 10 nomor 12. Ibrani 10 ayat 12. Nomor 12. Ya, jangan kacaukan materi kita. Ayo. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Duduk selama-lamanya. Di sebelah kanan Allah. Berarti yang turun ke bumi ketemu Paulus siapa? Loh, Bukan bumi, Dia Bang nggak Juma. turun, Gimana sih ini? begini loh, Bang. Loh. Makanya nggak nyambung orang Yesus ini. Ya, duduk nggak nyambung. selama-lamanya. Duduk selama-lamanya di samping Tuhan. Kan tadi udah saya katakan. Yang turun ke bumi ketemu Paulus siapa? Loh, begini. Kan udah saya katakan yang bertemu Paulus itu bukan dalam bentuk rupa manusia gitu loh. Ya, makanya kalau bukan rupa manusia lalu rupa setan. Roh Yesus. Ya, roh. Yang menampakkan Lukas 10 diri kepada- nomor 18. Iblis datang ke bumi dalam rupa cahaya. Yesus mengatakan Iblis yang datang itu namanya malaikat pendosa, Bang Juma. iblis, Malaikat pendosa kata itu Yesus, adalah kata Yesus, iblis datang ke dunia dalam rupa cahaya. Lukas 10 nomor 18, itu kata Yesus. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Yesus Ibrani 10 nomor 12 betul, Bang Baik. Juma, berupa sudah cahaya. duduk di langit selama-lamanya. Berarti Begini. yang datang ke bumi itu siapa? Ini kan cerita tentang iblis, begitu toh? Iblis itu bisa menyerupai apa aja. Termasuk Bisa menyerupai jadi Yesus. Bisa jadi cahaya, bisa jadi Oke. ular atau apa, bisa. Oke. Nah, sekarang apakah Yesus pernah berpesan waspadalah kepada Mesias palsu yang membawa namaku dan berkata akulah dia? Pernah. Ah, mana itu? Apanya, Bang? Loh, kan Mesias palsunya datang melalui nabinya dan nabinya ini datang kepada murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus mengaku pernah bertemu dengan Yesus? Sebenarnya bukan bertemu, itu Mesias yang mengaku sebagai Mesias, sebagai Iya, Tuhan. Artinya makanya contoh. Contoh itu seperti siapa? Bentar ya, Bang. Alamak, berat ini Bang. Seperti Saudara, Yudas, seperti Tedeas gitu loh. saudara gini. Menurut Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 7 adalah benar kata kalian adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran atau penghibur itu tidak akan datang. Jadi aku Yesus harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Aku harus pergi. Sekarang menurut Yesus, yang datang setelah Yesus pergi, Yesus atau roh kebenaran? Yesus dan roh kebenaran itu sama, satu. Nah, kalau Yesus dan roh kebenaran itu satu, kenapa dia harus pergi? Kalau ternyata dia adalah roh kebenaran itu juga. Kata Yesus, Begini, aku dia- harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu. Nah, Hmm. itu dia pergi, disalibkan, mati.
mati dan bangkit ke surga itu yang untuk menebus dosa kita gitu loh. Itu Kalau dia tidak melakukan Mundur itu, lagi malah. kepagan bukan lagi dong. mundur. Iya betul. Abang kan mengarah Enggak, ke situ. sekarang menurut Yesus yang datang setelah Yesus pergi siapa? Roh kebenaran atau Yesus? Ya sama aja, Yesus itu ya roh kebenaran. Coba Anda baca Yohanes 14 nomor 26. Kalau Yesus aja sama aja. Coba Anda jelaskan ke saya. Baca dan jelaskan. Apakah yang datang itu Yesus adalah Roh Kudus sama aja dengan Yesus? Silakan. Yohanes 14 nomor 26. Yang lain dengarkan. Yang di YouTube dan yang di TikTok ini kurang lebih 5.000 orang dengarkan. Yohanes 14 nomor 26. Apakah Yesus sendiri yang datang? Silakan Anda bacakan. Yang keras. Baca. Yohanes berapa, Bang? 14 nomor 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terus salahnya Mengutus di mana? yang diutus oknum lain atau bukan? Ya sama aja loh, Bang. Loh, Yesus, kok sama Bapa, aja? Allah, Roh Kudus itu sama aja, satu. Kok sama aja? Coba dibaca lagi sebelum mundur ke data nomor 16-nya. Coba dibaca lagi sekali lagi, Bang. Please. Sekali lagi. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, nomor 16-nya boleh? Yohanes 14 ayat 16, Bang. Iya. Nah, ini kuncinya ini di sini. Siap-siap tepuk tangan yang lain. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Penolong apa? Yang lain. Tepuk tangan. Allahu Akbar. Assalam. Bukan karena cincin ya, tapi Yang karena lain itu- Yesus. Loh, Nah, kita jangan yang lain, sepenggal dong. yang lain baca teruskan. Di situ jelas dikatakan penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Oke. Yaitu Roh kebenaran. Dan Roh kebenaran itu adalah yaitu Yesus sendiri. Di mana dalilnya Yesus adalah Roh kebenaran? Gimana, Bang? Dalilnya Yesus itu adalah Roh kebenaran. Silakan. Bentar ya, Bang. Iya, silakan. Nah, Mana? Kalau nggak Aku salah- akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang yaitu satu Bapa seorang Yesus. penolong lain. Ya. Hei, di mana logika Si Juma Anda? ini nggak ngerti ini. Di mana makanya logikanya? begitu. Bukan logik, kita Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Kan udah saya katakan Yesus dan Roh kebenaran itu satu. Baik Penolong Bapa lain kok maupun Yesus. Abang, penolong Loh. lain kok Yesus? Kok bisa? Kok bisa dapat aja? Kok penolong lain kok Yesus? Aku akan minta kepada Bapak. Siap komandan. Bapak, tolong utus penolong lain selain daripada aku. Juma. Memang nggak Begini nyambung loh, kalau begini ngomong ini loh. sama si Juma ini. Roh Yang mana itu. yang gak nyambung, saya atau Anda sih? Yesus minta kepada Begini. Bapak agar Bapak mengutus penolong lain. Betul nggak? Betul. Kenapa dibilang kayak gitu, Bang Juma? Betul, yaitu mulai. kebenaran. Mulai Betul, lagi. Bukan, Mulai. betul yaitu Roh kebenaran. Artinya begini. Iya, roh penghibur lain. Contoh roh begini. penghibur. Contoh. Saya butuh pertolongan Yesus. Apakah Yesus harus datang dalam rupa manusia detik ini Loh, juga? itu asumsi Tidak. Anda. Nah, Kita itu berdalil. dia. Jangan berasumsi. Kalau benar Oke. yang kita bilang itu Oke. asumsi katanya. Oke. Juma. Oke. Tenang. Sekarang mari kita buktikan. Ini Abang sekarang kan mengatakan dalil bahwa Yesus
roh kebenaran. Minta Oke. dalil toh. Oke, sekarang begini kawan. Coba Kita buktikan. abang buka Yohanes 14 ayat 6. Di situ jelas dikatakan, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yes. Nah, terus Kalau begitu percayalah kepada Yesus bahwa Ya Yesus sudah. yang roh kebenaran. Dia kan akan saya katakan mengutus. tadi di awal sudah benar bahwa Yesus adalah roh kebenaran. Yesus Di mana menolong, dalilnya? memberikan Yesus loh. Di tadi mana jelas- dalilnya Yesus roh kebenaran? Tadi kan udah Tolong. jelas. Di mana roh kebenaran yang lain, penolong lain, penghibur lain yang datang atas nama Bapakku, yang diutus oleh Bapa atas namaku. Mana? Jadi kamu nggak percaya? Saya percaya Yesus itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Sekarang permasalahannya adalah roh kebenaran yang datang akan mengajarkan hal yang sama seperti yang Yesus ajarkan kepada muridnya Bani Israel. Betul atau betul? Betul. Nah, Bani Israel mendapatkan mandat Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Betul? Betul. Ketika Yesus datang, menurut Anda atau roh kebenaran yang datang, dia akan mengingatkan kembali akan perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Betul? Betul Bang. Sekarang tunjukkan dalilnya. Di 13 surat Paulus itu, Paulus menerima surat untuk untuk Bani Israel. Di mana Paulus mengaku aku diutus oleh guruku Yesus hanya kepada bangsa yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Please, bantu saya. Yesus berkata, apabila roh kebenaran itu datang, dia akan mengingatkan semua perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Tolong, jangan semua, satu aja. Yesus pernah berkata, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tolong ucapan ini, kalau betul yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus atau roh kebenaran yang mengingatkan ucapan yang pernah Yesus ucapkan, di mana Paulus mencatat Yesus memerintahkan dirinya hanya untuk kepada domba yang sesat dari umat Israel. Silakan Anda tunjukkan. Kalau betul itu adalah Yesus atau betul itu adalah utusan Yesus yang datang kepada Paulus, maka Paulus akan menerima pengajaran-pengajaran yang Yesus pernah ajarkan kepada pengikutnya. Silakan. Apabila pelan-pelan Bang. Ya, apabila roh kebenaran itu datang, dia akan mengingatkan segala perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Tolong, di mana Roh Kudus datang kepada Paulus atau Yesus yang asli datang kepada Paulus mengingatkan kembali, wahai Paulus, aku mengutus engkau hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ingat, Paulus berkata dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang yang tidak bersunat. Pernahkah Yesus pernah mengajarkan itu? Di dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Pernahkah Yesus mengatakan hal itu? Tidak pernah. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus anak Maria, tetapi Kristus palsu. Sekira cukup saudara, mungkin ada oten yang dibawa. Yesus palsu itu adalah nabi-nabi palsu, Bang Juma. Roh kebenaran ini adalah Roh Kudus. Udah mengerti, Roh Bang Juma? Kudus datang mengingatkan kembali kepada orang kalau dia itu ucapannya pernah diucapkan oleh Yesus. Misalnya, wa isqala Isa banu Maryam Enggak, Bang Juma. ya bani Israel inni Rasulullah Bukanlah dulu, Bang Juma. Yohanes Itu- 14:17. Ya, Itu yang Yohanes Yesus katakan. 14. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan mengingatkan segala perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Nabi Isa alaihissalam menurut Al-Quran, ketika datang kepada Bani Israel, Al-Quran melalui Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad. Ma kultum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang aku kenal, sedangkan kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Jangan kau menyentuh aku Maria, tetapi datanglah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu.
Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Berarti Roh Kudusnya datang kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad mengatakan Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad. iya. Mana dalilnya Roh Kudus? Mana datang dalilmu kepada itu? Coba dulu. Nabi Mana Muhammad, dalilnya? Bang. Mana dalilnya? Kul man kana adu Jibril. Jibril Mana datang dalilmu? kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nahl ayat 102. Dinda Dito boleh dibacakan Al-Baqarah ayat 97. Kalau memang Kul nassalahu ruhul qudus Begini min bang, rabbik. begini bang, kita kan Kristen toh, kita nggak mengetahui arti yang abang bilang. Terus artinya aja gitu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, yang datang kepadamu itu adalah Roh Kudus yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan Al-Quran kepadamu dengan kebenaran. ya, kalau Sedangkan memang di dalam kayak kitab- gitu, enggak, kalau Sedangkan memang di dalam- ada Roh Kudus kebenaran untuk si Muhammad, kenapa di agama Islam dibenarkan dusta? Itulah dulu. Nah, Hai, Yesus mengajarkan jangan berdusta. Kalau ia kita katakan semakin oke Nah. oke. Mari kita Oke, bahas ini. baik, begini, Bang, Mari kita begini. bahas. Baik, mari begini. mari. Sabar Perbedaan. dulu. Tunggu, Di tunggu, Islam saya diajarkan sedikit, boleh. saya sedikit dulu boleh. menerangkan. Begini bang, begini. Oke, Tunggu. silakan. Oke, sedikit saya mau menjelaskan toh. Di sini di ajaran kami Yesus jelas mengatakan dia adalah kebenaran. Oke? Dan juga Yesus mengajarkan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang kepada Yesus. Nah, artinya di situ suatu perbedaan. Kalau dia kebenaran, kalau benar artinya tidak berbuat dosa toh. Iya. Silakan. Oke. Di sini kan jelas Yesus mengatakan dan taat seperti Ya. ajaran Kristus. Oke. Pertanggungjawabkan kalimat Anda ya. Mohon maaf Yesus kepada orang yang Muslim. Mohon maaf Oke, kepada sekarang- saudara Muslim. Berbalik kita berbeda 90 derajat. Artinya di Memang, dalam betul. Muslim, Betul. Gantian dalam kita Muslim ngomong, jelas saudara. mengatakan ya itu di mana saya mendengar seperti begini. Berbuat Apa? berzina, pokoknya berbuat dosa dan berzina maka kamu akan masuk surga. Apakah kita berbuat zina dan berbuat dosa itu masuk surga? Nah, itu sebuah perbedaan Biadab kita, juga Bang ini. Juma. Jangan pancing emosi saya Bang ya. Mohon, please. Lanjut. Jangan Lanjut, kau berbicara oke. mengenai agamaku tanpa ilmu, oke? Di Oke. dalam Islam dibolehkan 3 berbohong berpura-pura. Yang pertama, mendamaikan orang yang lagi berseteru. Yang kedua, menyelamatkan jiwa yang sedang terancam. Yang keempat, mendamaikan rumah tangga yang sedang retak. Boleh berpura-pura, boleh berdusta kepada istri, kepada orang yang lagi bermusuhan dan seterusnya. Itu dalam Islam. Sekarang saya ingin tanya kepada saudara. Adakah di dalam ajaran agama Islam yang tidak ada ajaran Kristen yang tidak didasari oleh kebohongan? Tunjukkan kepada saya satu saja. Yang tidak didasari oleh kebohongan, satu saja, silakan. Gimana? Tunjukkan satu konsep di dalam ajaran Kristen yang tidak didasari oleh kebohongan. Satu saja. Kalau ada, ini cincin, kupindahkan semua ke kanan. Silakan. Di mana Kristen? Tunjukkan satu ajaran Kristen yang tidak didasari oleh kebohongan. Hukum Taurat. maksudmu Kristen berbohong Hei, gitu? itu bukan ajaran Kristen. Cobalah. Kamu berbicara saja sudah bohong. Berbicara sedikit aja udah bohong. Loh, Saya Bang minta Juma, dasar Kristen kekristenan bohong gitu. yang agama Kristen yang memiliki kaidah pengajaran satu saja yang tidak berlandaskan atas kebohongan. Silakan. Apa Agama itu? Apa? Ya, itu hukum apa? Taurat. Yesus mengajarkan jangan Hukum berbohong. Taurat itu hukumnya Bani Israel. Bohong. Anda bohong. Kelihatan kan tidak ada di dalam Yesus agama itu Kristen. mengajarkan Diam jangan dulu. berbohong, Ibu, Enggak. tolong. Tolong ibu, please.
Tidak ada di dalam agama Kristen itu yang tidak berlandaskan atas kebohongan. Semuanya kebohongan. Satu saja yang bukan bohong di Kristen apa? Kalau ada, saya pindahkan cincin saya ke kanan. Silakan. Kalau ada nih, tunjukkan, kesempatan Anda menunjukkan kepada saya yang bukan kebohongan di dalam agama Kristen. Konsep ketuhanan, konsep kitab, konsep kenabian, konsep kerasulan, konsep keselamatan. Tunjukkan, satu aja. Pasti semuanya bohong. Tuhan menjadi manusia, mana dalilnya? Tuhan bisa dibunuh manusia, mana dalilnya? Tuhan dalam 3 pribadi, mana dalilnya? Yesus utusan untuk orang di luar Bani Israel, mana dalilnya? Lukas, Markus, Matius, sabar. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Galatia adalah firman Tuhan. Mana dalilnya? Yesus mengenal Kristen. Mana dalilnya? Orang Kristen dijamin masuk surga. Mana dalilnya? Nonsen. Hanya orang Islam ini rela menghabiskan waktu demi untuk menyelamatkan kalian. Kalau kita berbicara mengenai ketegasan, dalam agama Kristen tidak ada kebenaran satupun. Loh, itu udah salah, Bang. Coba tunjukkan kebenaran dalam Kristen. Satu aja. Begini, mungkin ilmu kita belum. Tidak ada. Abang belum. Gak ada kebenaran dalam Kristen itu. Kita berbicara mengenai kitab suci dulu. Kitab suci dulu. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan 13 surat Paulus ini. Kapan Elohim mewahyukan dan kepada siapa diwahyukan firman-firman tersebut? Hitung sampai 10. 1. Di mana Elohim berfirman kepada Lukas? Di mana Elohim berfirman kepada Yohanes? Di mana Elohim berfirman kepada Markus? Di mana Elohim berfirman kepada Paulus? Tidak ada. Hanya kami rela menghabiskan waktu untuk menyelamatkan kalian. Wahyu itu punya Yesus Wahyu Kristus. itu tuh. Bohong. Coba lihat. Bohong Ada pasti. wahyunya. Di dalam Wahyu 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan oleh Bapa kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Pertanyaan saya, wahyu pertama yang diterima oleh Yesus di dalam Bible itu yang mana? 10 hitungan. 1. Wahyu ini. 2. Ada Wahyu. Hitung Dinda. 5, 6, Wahyu Yesus Kristus kan? 7, Iya kan? Bentar lah dulu aku ambil. Kalian jangan kalian porsi waktunya juga. Wahyu pertama yang diterima Yesus yang ada di dalam Bible itu yang mana? Nggak ada, Bang. Cuman kami ini, karena kami rahmatan lil alamin, kami habiskan waktu untuk mengajarkan kalian kebenaran. Kalau kami keras dan tegas, kalau kalian menghujat agama Islam, kami pun bisa tegas dan kami telanjangi ajaran kalian. Iya, itu terserah ya? kamu, Bang. Baik. Karena Anda tidak sanggup, kembali saya pakai cincin. Coba saya bertanya satu. Saya bertanya satu boleh, Bang? Silakan. Udah bagus tadi tempatnya cincin saya. Di mana Nabi Muhammad mengatakan dialah jalan kebenaran dan hidup? Al-Quran mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barang siapa yang mencintai pencipta, yang ingin dicintai oleh Allah pencipta langit dan bumi, dan ingin dosa-dosanya dan dosa-dosanya ingin dihapuskan seluruhnya, maka fattabi'uni, ikutilah aku Nabi Muhammad. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Allahu Akbar. Di mana tertulis Wahyu si Muhammad aja pun nggak ada. Gimana pula kita mau mengikuti dia? Di mana si Muhammad membilangkan akulah jalan dan kebenaran dan hidup yang kekal? Di mana? Ambil. Aku masuk syahadat aku hari ini Juma. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31.
Umatnya kada aflahal mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun yang dengar dulu, Bu. melalui. Dengar dulu, Bu. Bu, dengar dulu, Bu. Mana yang tertulis aku syahadat aku hari ini? Surah Oke, dengerin. Al-Mu'minun. Kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Alladzina yaritsunal firdaus. Mereka lah orang-orang yang mewarisi firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Siapa orang yang salat ini? Siapa orang yang mukmin ini? Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang diberikan kepadanya? Surga firdaus. Di mana tertulis? Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Sekarang tunjukkan kepada saya siapa yang ke gereja ibadah minggu mewarisi surga. Di mana tertulis? Nggak ada tertulis. Nggak ada tertulis. Dah selesai kalau gitu. Nggak ada sudah. Artinya begini loh bang. Udah nggak ono. Saya pakai cincin lagi. Begini loh. Tadi kan pertanyaan saya jelas. Kalau nggak ono ya sudah, Bang. Kosong. Begini, pertanyaan tadi kan jelas. Di mana Nabi Muhammad mengatakan dia jalan kebenaran dan hidup, gitu. Loh, kok harus Kalau sama dengan begini, dalil Anda? Oke. Sekarang kenapa harus sama dengan dalil Anda? Oke, Pola kita berbeda. Oke. Nabi Muhammad ini suci kan? Suci Iya kan? betul. Yes. Orang suci itu artinya tidak bisa digodai oleh dosa. Benar tidak? Yesus aja digodai iblis kok. Apa pula orang ini? Artinya begini. Oke, digodai Yesus iblis. dicoba oleh Iya, iblis. dicoba iblis. Nabi Muhammad tidak pernah digendong, tidak pernah dibopong, tidak pernah didenge oleh iblis. Yesus kemana-mana diobok-obok sama iblis. Loh, kok bisa kayak gitu siapa pertanyaan? bilang Muhammad Matius tidak 1, pernah Matius diapai 4 nomor iblis? 1. Coba. Di mana Nabi Coba Muhammad saudara tunjukkan. Saudara oleh tunjukkan iblis? kepada saya di mana Nabi Muhammad dibawa oleh iblis. Di mana tertulis? Bukan enggak harus dibawa. Yesus dibawa. Yesus dibawa oleh iblis. Matius 4 nomor 1. Oh, oke. Lukas 4. Oke, jadi nomor 6. Jadi pertanyaan saya begini. Loh, kok dirubah pertanyaannya? Bukan dirubah. Merujuk kepada pernyataan Abang. Jadi yang dibawa-bawa oleh iblis itu ke padang gurun, ke atas gunung, ke bumbungan bait suci, Yesus atau Nabi Muhammad? Yesus. Yang mati terkutuk di atas salib, Nabi Muhammad atau Yesus? Itu bukan mati terkutuk, Bang. Lalu mati apa? Mati mulia. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang mati di atas tiang salib. Galatia 3 nomor 13. Siapa yang mati secara terkutuk? Nabi Muhammad atau Kristus Tuhan Anda? Loh, kok lari malah ke situ? Pertanyaan gimana dong? Anda ingin membandingkan bukan? Permasalahan tadi. Kalau lari ke situ Bang. Kalau di permasalahan tadi kan pertanyaan saya tadi kan kepada ini sudah lari dari tema kita, ini udah jauh kali dari tema ini. Nabi Muhammad kan kepada begini. Tidak ada lagi apa namanya sisa kubur, tidak ada lagi. Iya, itu kata siapa? Kata siapa? Nggak ada sisa kubur. Sebentar dulu, Bang. Pertanyaan saya belum clear. Tadi kan saya mengatakan Nabi Muhammad adalah orang suci. Yes. Ya toh? Terus? Nah, iya. Tadi kan Abang bilang di mana Nabi Muhammad dicobai atau diapai oleh iblis. Ya toh? Pertanyaan Abang. Di mana dia? Di mana dia dibawa? Oke, jadi di bawah. Jadi Nabi mana yang terkena oleh sihir kalau enggak Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad kena sihir. Sihir itu iblis atau enggak? Oke, iblis. Pertanyaan itu. Iya, iblis. Nah, oke. Para mana manusia kena sihir daripada Tuhan kena mati?
Kutanya dulu, jangan lola-lola, jangan lola-lola. Para mana manusia kena sihir daripada Tuhan dibunuh? Para mana? Ini bukan cerita para pembunuhnya, Bang. Jelas, Yesus mati untuk menebus manusia. Itu menurut jelas, saudara. Itu menurut saudara. Di mana dalilnya? Yesus mati Di karena mana dosa dalilnya? kita, Bang Juma. Sabar. Di mana Jadi kalau dalilnya? kena sihir ini karena Di apa, mana gitu? dalilnya? Di mana dalilnya? Tuhan pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa dengan menggunakan tumbal manusia. Silakan. Satu. Yohanes 3 ayat 16, Bang. Jelas dikatakan. Karena Di situ bukan berbicara mengenai tumbal, kecuali Anda ingin berubahnya. Begitu besar kasih karunia Loh. Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tumbal, gitu. enggak. Sehingga Dia Gimana menganugerahkan tumbal? Oh, anaknya gini. yang tumbal. Jadi kalau segala Sehingga sesuatu- Dia menganugerahkan Loh, anaknya yang tumbal, begini gitu. loh, Bang. Ada berbicara tumbal di situ atau tunggal? Kosa katakan kita ini berbicara luas. Iya. Nggak Begitu selamanya- besar kasih Loh. karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, kan, bukan tumbal, kan? Iya, tunggal. Yang saya tanya, di mana Tuhan menginginkan penebusan dosa dengan menumbalkan anak manusia? Di mana tertulis? Di situ sudah jelas Yesus. Di situ bukan tumbal, di situ tunggal. Coba Bang baca dulu deh. Yang bilang- Yohanes 3 ayat yang 16. bilang- Saya baca, Siapa saya ulang, Juma? saya ulang. Begitu besar kasih karunia Bapa akan dunia ini sehingga Ia menugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya dia akan memperoleh hidup. Barang siapa yang tidak percaya dia akan mati dalam dosanya. Percayakah Anda ketika Yesus berkata, jangan kamu percaya ketika ada berkata Yesus ada di sini, ada Yesus di sana. Percaya atau jangan percaya menurut Yesus? Jangan percaya. Jangan percaya. Kenapa Anda kemudian percaya kepada Paulus? Itu kan Yesus nggak datang kepada Paulus itu sebagai rupa manusia. Jelas tadi dikatakan. Dalilnya Tidak, kan dia ada. katakan Yesus Loh. tidak mengatakan dalam rupa Ya ini, dalam rupa itu. Tuhan. Yang jelas, saudara, Kok jangan enggak? dipelintir dalilnya. Jangan dipelintir. Dalil Apabila mana? ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Dalil Tidak mana, dikatakan Yesus dalam bentuk roh, Yesus dalam bentuk daging, Yesus dalam bentuk roti. Tidak dikatakan. Yang penting orang itu mengaku bertemu dengan Yesus dalam bentuk apapun Yesus datang. Kata Yesus, jangan kamu percaya. Betul tidak? Betul. Bagus. Kenapa? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Dia menugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Percayakah Anda ketika Yesus berkata, jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun? Iya, itu nabi-nabi palsu yang bilang itu. Kita berbalik-balik terus ini loh pertanyaannya. Bang. Memang karena Anda Artinya membawa ben- dalil Bu- Yohanes yang Anda bawa itu Yohanes 3:16 itu adalah dalil yang menekankan agar Yesus dipercayai, sedangkan Anda tidak percaya Yesus. Ya percaya. Kalau Anda percaya Yohanes Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Maksudnya gimana Bang? Enggak tahu Coba juga, ulangi, Bang. aku juga enggak tahu. Macet-macet. Iya macet. Betul. Itu Macet, artinya begini loh Bang. Apa lagi artinya? Coba bisa Abang ulangi yang Abang katakan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Benar. Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Nah, percaya. Oke. Nah, artinya begini. Domba yang Oke, ya. hilang artinya Berarti sabar, bukan domba hilang, domba yang sesat dari umat Israel. iya. Jadi ketika Anda percaya bahwa domba yang- Yesus diutus hanya kepada umat Israel saja, yang sesat dari umat Israel, lalu Paulus datang mengatakan aku diutus untuk Yesus kepada non-Yahudi, siapa yang Anda percaya? Yesus hanya untuk Bani Israel atau Yesus untuk seluruh bangsa?
Itu Begini loh, cuma Bang. itu Hanya untuk domba-domba yang hilang, artinya domba yang hilang itu artinya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan dosa yang hidup Dari dalam mana dosa. Anda mendapatkan data itu? Domba itu Bani Israel. Loh, Domba itu Bani Israel. Di luar itu bukan domba. Mau bukti? Saya kasih bukti. Terlalu jauh kalau Kristen. Terlalu mimpi kalau pastor. Terlalu berangan-angan kalau kemudian pendeta. Terlalu berhalusinasi kalau jemaat gereja. Seorang wanita Kanaan. Aduh. Di dalam Matius, Juma. sabar. Di dalam Matius 15, seorang wanita Kanaan percaya kepada Yesus. 1, bertemu langsung dengan Yesus. 2, berinteraksi, berbicara dengan Yesus. 3, memohon bersimpuh minta pertolongan kepada Yesus. 4. Apa kata wanita itu? Tuhan, sembuhkan anakku. Anakku sangat menderita. Dia sakit. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Apa kata Yesus? Usir wanita itu. Dari tadi dia mengikuti kita. Apa kata wanita? Apa kata Yesus kepadanya? Kata Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apa kata wanita Kanaan tersebut yang langsung ngomong di hadapan Yesus? Benar, Yesus. Tapi bukankah? Apa kata Yesus? Tidak pantas kemudian roti yang dihususkan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Betul Tuhan. Tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus setelahnya? Besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan ibu itu? Sembuh anaknya. Apakah kemudian identitas sebagai anjing berubah jadi domba? Tidak. Tetap saja dia anjing. Padahal dia sudah bertemu dengan Yesus. Dia percaya kepada Yesus. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apa kata perempuan itu? Benar. Tapi bukankah anjing makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Besarkah imanmu ibu? Jadi wanita di luar Yahudi yang ketemu langsung dengan Yesus, yang percaya kepada Yesus, digelari oleh Yesus anjing. Apalagi ente. Apalagi Anda. Apalagi ente. Apalagi Kristen. Wanita Kanaan. Sesaman Yesus. Percaya Yesus. Ketemu dengan Yesus. Bercakap langsung dengan Yesus. Memohon-mohon dengan Yesus. Apa kata Yesus? Engkau anjing. Tidak layak roti diberikan kepada anjing. Di mana Matius 15 nomor 22, nomor 23, nomor 24, nomor 25. Baca. Aku akan membaca ini ya. Matius berapa tadi? Tatap dulu nih, tatap dulu ini. Tadi? Baru mau 15. cari. Enggak apa. Matius. Itu aku. Ya, cuma Lihat dulu cincinku walaupun ini. banyak di situ isinya, enggak masalah buat aku, Bima. Matius berapa Silakan. tadi? Cepat. Mati aja. Baru tanya. Matius 15, Bu. 15, Bu. Nomor Dari tadi 22. kamu ngomong ngawur semua yang kamu bilang itu cuma. Ya, Jangan bilang saya Matius ngawur. 15. Bibel saya menumpuk di sini. Saya Ngawur pastikan kamu, Juma. Bibel saya Ya. lebih banyak daripada ibu. Satu lemari itu Bibel tuh. Tadi nabi-nabi palsu yang dibahas. Lalu keluar semua entah apapun yang dibilangin ya. Jangan nangis, jangan nangis. Cuma. Ayo, wanita Samaria yang Matius. bertemu, wanita Kanaan yang bertemu dengan Yesus pun dia sebut anjing karena dia bukan Bani Israel. Kalian bukan dibilangnya domba. pun hanya domba yang sesat Israel gini-gini. Kamu nggak paham kamu isi Alkitab itu, tapi ngawur semua. Gimana sih Juma ini mau meletakkannya itu? Matius berapa? 15? Ya, nomor 22 sampai nomor 24. Bentar ya, soalnya kacamata aku nggak apa. Nampak tadi. Mama Silakan, Makanya Ibu. kau semua buanglah cincinmu itu, datang kepada Yesus, ya. Biar jangan ada kegelapan dalam tubuhmu itu cuma. Cincin lagi yang jadi masalah. Cincin lagi dari masalah. Karena cincinmu itu kamu sesat cuma. Matius berapa? Matius 15 ayat
22 sampai 24. Bentar ya Juma. Iya, Tante, silakan. Janganlah pakai cincinmu itu Juma. Masih cincin juga nya dibahas. Soalnya banyak kali hitamnya Juma. Dada aja ibu ini. Mahal sekarang Bu, 1 gram itu 2 jutaan. Coba itu Jo apa? Itu kacamata aku nggak nampak lo Juma. Ternyata kacamatanya nggak ada. Matius 22 ya. Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu yang berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Oke. Terus jawab ibu itu apa? Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa kata Yesus? Benar, besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa itu? Anjing pemakan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Betul? Betul, Paman. Yang diinginkan ibu itu kan bukan itu, Bang. Loh. Besar imanmu. Engkau mengakui dirimu anjing yang makan sampah yang jatuh dari meja Tuhan. Besar imanmu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan? Sembuh anaknya. Sembuh nggak anaknya? Sembuh. Jadi domba nggak dia? Iya, tapi ibu ini tadi kan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jadi domba nggak dia? Ya nggak domba, itu perumpamaannya aja loh Juma. Gimana sih? Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba adalah Bani Yakub. Kita bukan Bani Yakub. Anda bukan Bani Yakub. Kalau Anda kemudian ngaku-ngaku domba, Andalah yang kena. Hati-hati kepada serigala nyamar domba. Andalah itu. Nanda Pus, barakallahu fik. Gimana? Masih mau ngaku domba? Makanya di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, Kristen diusir semuanya. Tidak ada satupun Kristen tidak diusir kelak oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, wahai Kristen. Apa nggak sedih digituin sama Yesus? Apa kalian nggak ngeri? Berharap, tapi ternyata ujung-ujungnya diusir oleh Yesus. Beruntunglah ada kami umat Islam ini yang mengingatkan kalian. Oh, yang kita bahas Bible kan? Ayo Bang, baca Matius 7 Bang, baca Matius 7. Matius 7 ayat berapa Bang? 22-23, silakan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalipun pembuat kejahatan." Kamu sekalian, jangan salah baca, nanti diprotes sama Bu Tiara. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang bernubuat dalam nama Yesus? Siapa itu? Islam, Kristen, Hindu, Buddha? Kristen. Inilah yang dimaksud. Kenapa Anda tidak dikenali oleh Yesus yang asli? Karena Anda mengikuti Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Udahlah saudara, lembutkan hatimu menerima kebenaran.
Lembutkan hatimu menerima kebenaran. Kebenaran itu pahit memang, tapi kita bisa selamat karena mengikuti kebenaran. Kalau di Islam, tugas kami apa? Mensucikan beliau. Kami cinta beliau, kami rindu beliau. Sayang kami itu kepada beliau. Sosok Nabi yang lahir tanpa ayah, teraniaya, terzalimin, difitnah ibunya oleh Bani Israel. Kami datang mensucikan beliau. Kami menyebutnya alaihi salam. Acap kali kami menyentuh pengajaran beliau, kami baca nama Tuhan kami dan kami katakan alaihi salam. Tidak dikatakan kesempurnaan ada pada diri seorang muslim Islam kalau dia tidak beriman atas kesucian terhadap Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah, bermukjizat, diberikan kemudian nikmat kenabian, diberikan Injil kepadanya. Islam tidak akan sempurna imannya kalau tidak beriman kepada manusia suci yang datang di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Baik. Kalian sebaliknya, sabar. Sebaliknya, untuk menjadi seorang Kristen syaratnya harus percaya kalau dia mati terkutuk di atas salib. Bukan mati terkutuk, kau buat sendirinya kau. Benar. Betul. Oke, baik. Jadi pertanyaan saya satu, Bang. Makanya Yesus mengusir kalian. Bukan. Yesus mengusir kalian. Harus terima itu. Jadi pertanyaan yang tadi yang Anda baca apa? Yang Anda baca tadi apa? Orang Hindu yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat, memanggil Yesus Tuhan, itu umatnya siapa? Oh, oke, baik. Jadi umatnya siapa? Oke, baik. Jadi pertanyaan saya hanya satu, Bang. Jadi Muslim ini menuhankan Muhammad atau Allah? Na'udzubillahi min zalik. Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, kok jadi Tuhan? Ini kami bukan orang Kristen yang tidak berakal. Pada saat pembagian akal kami hadir, kalian aja nggak hadir. Nabi Muhammad manusia yang dikaruniai nikmat kenabian, litubayyina linnasi, diutus kepada seluruh umat manusia. Kok kami menyembah Nabi Muhammad? Nah, ini muridnya si gila di sini. Bukan. Nggak ada orang Islam itu menyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Kalau memang tidak Islam ada. tidak menuhankan si Muhammad, kenapa ada gini? Muhammadku, dengarlah seruanku. Kenapa enggak? Oh Allah, ya Allah, dengarlah seruanku. Annallah as-sami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Coba, di mana Nabi Muhammad maha mendengar? Iman kami, annallah as-sami. Ya itu dia, sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Muhammad kan sudah meninggal. Kenapa ada? Ketika saya bernyanyi, wahai sayangku, dengarlah isi hatiku. Kalau kami, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, biniku itu Tuhanku gitu. Seruanku. Kalau kami Tuhan Yesus, dia hidup cuma. Dia hidup dan akan kembali lagi dia ke dunia ini menjemput kau Juma. Ya. Yang diusir tadi itu siapa? Itulah dia datang kedua kalinya karena dia akan menjadi hakim. Iya, dengarkan. Yang diusirnya Yohanes, itu yang tidak percaya sama Yesus. Dengarkan saudaraku. Yohanes 8 nomor 42. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan aku tidak mendengarkan, jalan satu-satunya Juma. Udah capek aku melihat cincinmu itu dan mendengar Juma. Aku gini aja. Tolong kasih aku ya yang tertulis di buku kuning dan di Al-Qur'an. Si Muhammad berkata, akulah jalan kebenaran, kalau tidak kita bisa melalui aku. Terus kenapa lagi Islam sampai sekarang ya berseru terus sama si Muhammad? Muhammadku, dengarlah si Muhammad itu kan sudah meninggal Juma. Kan apa bisa si Muhammad mendengar itu lagi seruan kalian itu? Nah, benar. Kan Muhammad di dalam kubur. Di dalam kubur toh. Aku cuma itu? Ya, aku kalau ada ini sekarang Juma syahadat aku ya. Akulah jalan kebenaran. Yang menjelaskan, sabar. Ya.
yang menjelaskan Nabi Muhammad itu jalan kebenaran. Dan itu fakta kan Bang? Fakta kan? Fakta apa Bang? Bahwasannya Fakta Nabi apa? Muhammad dikubur. Nabi Muhammad dikubur. Yesus di mana? Ya udah bangkit di surga. Oke. Bener toh? Ada di surga Yesus. Oke. Saya ikuti ya irama Anda ya. Oke. Yesus ketika hidup di dunia menyembah kepada Elohim yang ada di langit. Sujud dalam beribadah, mengakui dirinya sebagai rasul, beliau berpuasa. Oke. Kami umat Islam melakukan hal yang sama. Wakil kami menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub sudah ada di surga bernama Yesus. Sekarang saya mau tanya, wakil Anda menyembah anak Maria bernama Kristus itu sudah ada di surga belum? Wakilnya siapa namanya? Sebutkan. Siapa penyembah Yesus, pemakan babi, tidak bersuman, ibadah minggu, menyembah anak Maria yang sudah ada di surga? Wakil Anda siapa yang sudah ada di sana? Saya wakilku yang bersunat, yang tidak makan babi, yang menyembah kepada satu Tuhan, yang sujud dalam beribadah, berpuasa pula di dalam menanamkan akidah kepada keyakinan terhadap dirinya, sudah ada wakilku di surga. Namanya Yesus. Menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, joget-joget hari Minggu, wakilnya ke surga siapa? Sebutkan satu nama. Paulus kemana? Lukas kemana? Markus kemana? Matius kemana? Timotius kemana? Kemana? Mana? Yesus, Sebutkan. kan? Yesus itu seorang soleh. Ibrani 5 nomor 7. Dalam kemanusiaannya, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Yesus anak soleh. Tolong tunjukkan di mana Yesus seorang anak Kristiani. Jadi gini Juma, Yesus menyembah Bapa karena dia kemanusiaannya lah. Saya jangan Anda recohkan pemahaman saya dengan sedikit Anda berpantun. Saya minta Anda tunjukkan kepada saya orang yang menyembah Yesus sudah ada di surga itu siapa? Supaya kita manusia ini menyembah Allah itu, Allah yang benar. Wakil penyembah Yesus yang sudah ada di surga siapa? Apa kamu bilang? Enggak tahu, aku juga lupa. Nah, makanya itu kamu Juma. Ya, Yesus kenapa berdoa? Kenapa dia berdoa? Karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Berdoa dia sama Bapa. Ya, supaya karena? kita menurut kita seperti dia yang berdoa itu kemanusiaannya Yesus. Oh, ya. Supaya kita tidak menyembah batu atau apa segala macam, menyembah tiang listrik Yesus, atau hanya satu Yesus Allah. berdoa. Yesus Tuhan berdoa itu sendiri yang mengangkat di atas kedua semua. tangan begini. Itu enggak Mengangkat masalah. kedua tangan begini. Kita itu berdoa apa aja yang kita buat di tangan kita ini. Kamu bilang tadi nyanyi-nyanyi. Memang kita harus nyanyi-nyanyi memang. Menyembah Tuhan itu sendiri Juma. Nah, harus sukacita kita. Jangan diam aja Juma. Yang Seperti saya kau lah, tanya, ya. siapa wakil Kristen pemakan babi yang sudah ada di surga siapa? Begini Juma, kalau babi ini Begini. Jadi seperti inilah Juma. Nasib menyembah Yesus. Wala Juma, seperti inilah. Itu onta itu haram itu. Kenapa Di mana cincinnya perintah? kena Di mana menyembah? larangannya? Di mana larangannya onta haram untuk umat Islam? Haram onta. Di mana larangan itu datang kepada umat Islam? Di mana tertulis di dalam Al-Quran onta haram untuk Islam? Di mana? Kalau untuk kalian enggak ya, tapi kalau untuk kami di Bible kami, onta itu haram. Haram nggak Kenapa babi? yang Haram nggak babi haramkan? di Bible? Haram nggak babi di Bible? Babi itu yang haram itu babi hutan Cuma, bukan babi piaraan. Mengerti kamu? Babi hutan. Karena itu bengang biak Juma. Makanya kamu responlah Juma, jangan hanya cincinmu itu aja kau pakai Juma, sesat kau. Oh, jadi babi hutan itu haram, babi Haram. kota halal. Babi piaraan itu halal. Babi kota halal. Babi hutan itu haram Juma. Babi Onta hutan itu haram. Juma. Jelas saja babi hutan itu haram karena tidak mungkin ada orang makan babi hidup.
Iya, nggak ada babi hidup cuma jangan. Iya, babi ngomong hutan laut, itu babi Juma. hidup, masih hidup di hutan. Tapi kalau dia sudah Begini, masuk di Juma. panci, itu menjadi Begini, babi Juma. kota. Begini Juma, yang haram kalian halalkan, yang halal kalian haramkan. Di Onta itu mana? kenapa Di kamu mana? membencinya? Di mana? Di mana di dalam Al-Qur'an larangan makan onta itu di mana? Kalau di dalam Al-Quranmu aku nggak tahu ya, tapi kalau di Bible kami Makanya onta diharamkan. di dalam Imamat 11 nomor 7 jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Tidak ada disebut babi hutan di situ. Memang betul, Nggak ada. memang betul. Nggak ada disebut babi hutan. haram. Babi yang mana sekarang? Babi yang mana sekarang Juma? Babi ada Di mana, dua di babi mana? Juma ya. Babi piaraan sama babi hutan Juma. Ya, babi hutan. Di itu mana memang dalilnya? haram. Di mana dalilnya babi piaraan bisa dimakan? Di mana dalilnya? Lah. Kau kan udah membaca ulangan itu. Hah? Membaca ulangan. Ulangan Yang ada 11 nomor semuanya, 7 Juma. itu jangan engkau makan babi. Kencing onta kok jadi kau halalkan Juma, padahal itu haram. Di loh, Juma. mana? Di mana? Kemudian tertulis makanan babi kota bisa dimakan. Di mana? Di mana dalilnya babi dengan kota bisa hadiah, dimakan? Juma. Yang Babi yang haram pak- itu, yang Juma. bisa Babi main hutan, HP. Juma. Bukan Babi yang bisa main piaraan. HP namanya bom-bom. Nah, Itu bisa dimakan. babi hutan. Tidak ada Sekali tertulis Juma, ya. babi hutan di situ, Paman. Loh, Pandai-pandai. kok nggak ada, berarti kamu ini udah sini. Tunjukkan dalilnya Imamat 11 nomor 7. Tunjukkan. Tunjukkan dalilnya Imamat 11 nomor 7. Ada nggak di situ kata hutan? Ada nggak? Jangan di imamat Juma kamu baca Juma. Lalu di mana? Surat kabar Tempo. Masa kencing onta jadi kamu haram apa halalkan? Mana dalil pengharaman kamu kencing onta? halalkan? Mana dalilnya haram minum kencing onta? Mana dalilnya? Di Bible, di Bible. Di Alkitab kami Haram Juma. minum kencing onta, mana dalilnya di Bible? Ada. Haram makan onta Juma. Oh, makan Ya, kencing sama onta onta kira. kan udah sama itu. Oh, makan onta. Kupikir minum kencing onta. Ya samanya itu kencing sama ontanya Juma. Enggak dong, enggak sama dong. Enggak sama dong. Nah, Oh, enggak giliran sama. ini sama. Antara onta dengan kencing onta sama katanya. Sedangkan babi hutan pun sama babi Oke. piaraan, udah kamu samakan. Sekarang Gimana kamu? kencingnya Tiara dengan Tiara sama. Ya sama, orang dari Celutu dia keluar. Tahu aku. Aku melihat Tiara keluar dari selangkangan Tiara. Nora. Ada aja ini ibu ini. Ngawur. Makanya itu kamu nggak percaya sama anak Juma. Nggak percaya. Apalagi Ya. kalau Anda percaya Kamu kepada nggak percaya Yesus, sama anak Juma. kalau Anda percaya kepada Yesus, mustahil Anda menjadi Kristen. Ada nggak Yesus mengajarkan Kristen? Ada nggak? Apa dibilang di situ Juma? Ya, apa dibilangnya situ? Apa dibilang? Bukan makanan yang menyajikan Yeay. kamu, tapi perkataanmu. Bukan itu Dan- yang kita bahas. Ada tidak Yesus mengajarkan Kristen? Ya ada. Mana? Di mana Ya, tertulis? ada. Di mana? Hah? Di mana dalilnya? Ya itu firman itu tadi diajarkan sama kami umat Kristus. Yang mana ya? Firman itu. Firman yang mana ya? Firman itu. Firman itu. Firman yang mana? Firman yang mana? Sedangkan Firman yang kamu mana? Al-Quranmu- Firman yang mana Yesus mengajarkan tentang Kristen? Ikan goreng terbang makanannya Yesus. Nggak ada bang. Enggak. Ya, mulai dari Enggak ada. Ini ibu. itu Juma. Itu artinya Nggak ada, nggak Kristen ada, nggak ada. gini loh. Kan tadi udah saya katakan. Kamu kalau aja Quran yang nggak itu nyambung juga. Kristen adalah pengikut kepribadian Kristus. Iya. Kristus yang mana yang kamu ikuti? Yesus Kristus. Yesus Kristus ke sinagoge, kamu ke gereja ikut siapa? Loh. Yesus Kristus yang Yesus Lo apa? Lo Yesus apa? Kristus yang mengatakan dialah jalan kebenaran dan hidup. Kalau dia jalan kebenaran, kenapa kamu jadi Kristen? Kenapa kamu jadi Kristen? Bukan berarti bahwasanya Kenapa kamu jadi Kristen, sesuatu saudara? Al-Quran yang bersaksi Saudara, bahwa Muhammad saudaraku, itu takut kepada saudara, manusia. kalau dia Jelas, beda, adalah Bang. jalan kebenaran, kenapa kau jadi Kristen? Ya memang Terus supaya jadi kita apa? selamat. Iya,
Dia harus jadi Yahudi Supaya dong. kita selamat. Orang dia jalan. Seperti kata Yahudi, kita. Yahudi itu Si Muhammad agama. kan nggak ada berkata aku jalan Yahudi kebenaran. itu Nggak ada di Quran adalah itu kan. murid-murid Yesus. Dengarkan. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, mereka mengenal aku, mereka mengikuti aku. Iya. Aku kemana? Aku Yesus kemana? Ke gereja kot atau ke sinagoge? Iya. Aduh Juma nggak nyambung kamu ini. Juma. Aduh Juma. Juma. Aku Yesus mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku berjalan ke sinagoge, muridku berjalan kemana? Aduh Juma, makanya itu Kak. Aduh Juma. Aduh Juma. Dijelaskan sama kamu nggak nyambung. Aduh Juma. Nggak Loh, nyambung ini sama simpel. sekali. Aku Yesus mengajar Torah di bait suci, sinagoge. Masuk ke dalam, aku sujud, melepaskan sendal, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki. Baru aku masuk ke dalam. Di dalamnya tidak ada patung, di dalamnya tidak ada pemakan babi, di dalamnya tidak ada kemudian orang yang tidak bersunat. Aku ke situ ibadah. Pengikutku kemana? Pengikutku kemana? Pengikutku kemana? Jadi di mana? Dalil. Di mana tertulis? Dalil. Di mana Yeskiel. di Al-Quran? Dalil. Islam Dalil. harus disunat. Ayo, Dalil. tunjukkan Islam harus disunat di mana? Yesaya 52 nomor 1. Aduh, dengar dulu aku Juma. Muhammad disunat enggak? Yehezkiel Di mana di 44 Al-Quran nomor ditulis 6, disunat? nomor 7, nomor 8, nomor 9. Haram Di mana di hukumnya. Al-Quran? Islam Haram itu harus hukumnya. disunat. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam sinagoge. Aduh, Juma. Boleh nggak orang Di Kristen mana? masuk ke sinagoge, ke mikdas, tempat ibadahnya orang Yahudi Yesus? Boleh nggak? Juma. Jawab dulu aku. Di mana? Boleh tidak? Di mana di Al-Quran Islam Boleh itu tidak? harus disunat? Di mana An-Nahl di ayat Al-Quran 123. Muhammad disunat? An-Nahl ayat 123. Kami pengikut Kristus mau di mana-mana pun itu tidak masalah. Yang penting firman-Nya itu, ya firman-Nya itu kami jalankan. Iya, saya ngerti. Sekali aku lagi, bertanya saya sama berdiri kamu. nih. Saya berdiri ya. Ya. Saya kasih penghormatan kepada orang mengakulah Kristen. Yesus Tuhan. Saya Bang Suma Mengakulah mengakui Yesus Tuhan. bahwa Kristen itu Yesus adalah Tuhan. pengikut Kristus. Tapi pertanyaannya Ya. kemudian, Kristus mana yang engkau ikuti? Kristus anak Maria ke sinagoge, mikdas. Kristus yang kamu ikuti ngajarkan ke gereja. Ya, di gereja itu kenapa? Karena ada baptisan Juma. Ya, baptis. Anda baca Udah, Juma. Yehezkiel 44 nomor 6, 7, 8, 9. Satu hal yang sangat menyakitkan hati Elohim. Atas dosa-dosa kalian wahai Bani Israel, aku telah ampuni. Tapi satu dosa yang sangat menyakitkan hatiku adalah engkau memasukkan orang-orang Yunani ke tempat ibadahku. Orang-orang yang tidak bersunat kau masukkan ke dalam tempat ibadahku. Itulah satu hal yang sangat menyakitkan hatiku, kata Tuhan. Ya, memang Israel dulu memang pendosa Juma. Makanya Yesus harus turun. Jangan begitu. Dosa. Tuhan sangat jangan. murka. Semua, kata Tuhan, semua dosa-dosamu yang lalu telah aku lupakan. Tapi satu Ya. dosamu yang tidak bisa aku lupakan, yaitu ketika engkau memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Jadi Berapa bang? Yehezkiel 44, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Anda baca Yesaya 52 nomor 1. Yerusalem Jadi haram hukumnya dimasuki kota kudus Yerusalem, haram hukumnya dimasuki orang-orang tamek, orang-orang yang tidak sunat kulub. Ketika nanti domba-domba Israel dibimbing oleh para gembala menuju kepada Israel baru, orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh satu kalangan dengan gembala. Kemana kalian pergi? Ketika gembala datang untuk mengambil domba-dombanya yang bersunat, kemana Kristen akan digembalakan? Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pakai cincin lagi. wah, itu karena nggak percaya Tuhan. Kena lagi. Nyala daripada aku. Pakai cincin Soalnya lagi jalan kita. nggak ada untuk kalian. Tidak ada Soalnya cerita jalan tidak ada. Yesus masuk ke sinagoge.
pada kebiasaannya pada hari Sabat, Yesus senantiasa masuk ke sinagoge pada tempat kelahirannya di Nazaret. Seperti biasa dia tampil di depan umum membacakan Alkitab. Yang dibacakan adalah Yeskiel, yang dibacakan adalah Yesaya, yang dibacakan adalah Keluaran, bukan Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Padalit dan seterusnya. Bukan itu yang dibacakan oleh Paulus. Yang dibacakan mana dalilnya? Kitabnya orang Yahudi. Injil berapa Yesus murka bahwasannya membawa orang yang tidak bersunat ke dalam bait sucinya? Di mana? Dalil mana? Yeskiel 44 nomor 9 aja dulu gue baca. Jangan sakit kali hati Anda nanti kalau mau baca dari data nomor 8. Baca. Pakai cincin lagi ya. Coba baca semuanya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan pakai cincin lagi? Saya tolak karena saya dengan lepas nama cincin Yesus. Pun percuma. Roh jahat, setan. Tidak Bukankah berkuasa. kami telah memanggil namamu, bernubuat pakai namamu, Tidak mengusir setan berkuasa. pakai namamu, Jahat, bermujizat setan. pakai namamu. Pada Itu. hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, wahai tiara kuntilanak, engkau adalah pembuat kejahatan. Juma, dengar. Matius 7 Dukun-dukun nomor itu. 22 nomor 23. Juma, Aku nyalakan lampu dukun-dukun dulu. itu ada juga loh yang memiliki nama Yesus dibuatnya. Ada juga kayak gitu. Bukan pengikut ya. Bu, sabar Bu, pelan-pelan Bu, Coba pelan-pelan Bu. dibacakan dulu yang dibilang si Juma itu tadi. Semua dibaca. Silakan Anda baca. Silakan atau Yesaya 52 nomor 1 Anda baca. Boleh nggak orang Kristen masuk ke Yerusalem baru? Kenapa tidak boleh? Gak bisa. Itu aja kuncinya. Dalil Juma. melarang. Siapa yang Dalilnya mengikut aku? melarang. Siapa yang mengikut aku? Dalilnya Akulah melarang. jalan. Akulah jalan. Alah itu terus Akulah jalan. Hah? Jalan Yesus itu adalah jalannya Muhammad Yesus Allah itu. bilang, akulah jalan. Berarti kan nggak ada jalan Ibu, keluar untuk surga. jalan yang ditunjukkan Yesus itu menyembah Yesus atau menyembah pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk. Kami kuncinya udah itu, ya Jemaah udah kuat itu. Udah. Kuat. Akulah jalan kebenaran. Daripadaku, kalian semua adalah Malah pembuat kejahatan. diampuni. Udah kalau itu pilihan Anda, tidak ada paksaan. Itu kan Silakan, orang jahat. tidak ada paksaan. Orang jahat Jemaah. Orang jahat. Silakan. Itu Al-Quran, Silakan Jemaah. dengan pola Anda, silakan. Iya Jemaah, jadi kamu Apa? jangan Kenapa kamu Surah tantang. Maryam? Itu sudah kuat Jemaah. Akulah jalan kebenaran Jemaah. Itu Kalau udah kuat dia Jemaah. jalan, apakah dia tujuan? Nah, Iya, bener. Dialah jalan Jemaah. Apa? Kalau nggak ada jalan, Jalan nggak ada menuju ke tujuanmu. Monas. Jalan menuju ke Monas, apa ke Monas? Memang banyak jalan Menuju Roma. Tapi itu Jemaah akan dibuang. Akulah itu bukan jalan. yang benar. Akulah Jemaah. jalan. Tidak ada yang sampai kepada Monas kalau tidak melalui aku. Ya itu tadi. Apakah Kalau nggak ada kemudian jalanmu, apa bisa jalan kau ke menuju Monas itu adalah Monas? Kalau nggak ada jalanmu, Hei. apa bisa kau ke Monas? Kalau nggak ada Yesus, Tidak bisa. apa bisa kau ke surga? Nah, Juma. berarti jalan adalah titian menuju Monas, Jalan bukan adalah Monas, Yesus. betul? Jalan adalah Yesus. Ya. Selainnya itu nggak ada jalan. Tujuan adalah Tujuannya ke surga. Surga. Bapak kan tujuannya. Nah, apakah Ya, Bapak jalan itulah menuju surga. Bapak itu adalah Gimana Bapak? ini? Hei, Bapak itulah surga. Begini loh, Apakah jalan- Bang. Bapak Bapak Yesus itulah dan surga. Roh Jadi Kudus jalan itu kita sama, adalah gitu Yesus. loh. Berulang Alah. kali saya katakan. sama lagi. Ini Aduh, kalau sama kebenaran lagi. nggak Ya itu mau memang terima ini. sama. Ada Itu aja fakta. ini. Itu faktanya begitu. Coba. Baik. Tolong yang lain diam. Tolong kau tunjukkan kesamaan antara Yesus dengan Bapak. Satu aja. Itu sama Bang. semua Juma. Karena Diam, rohnya itu. ibu Tiara, saudariku, diam dulu. Saya minta kepada Josafat ini yang mulut besar ini. Tolong kau tunjukkan kepada saya satu data Yesus dan Bapa itu sama. Ya, ambil di Matius. Kesamaannya satu aja. Kuntilanak, diam dulu. Satu aja kesamaan antara Bapa dengan Yesus. Satu aja. Satu. Lama kali. Bentar ya Bang, bentar. Lama kali berarti Anda berbicara itu hanya nyerocos saja tanpa ilmu. Itulah kelebihan Juma, Kristen. kau sabar kau Berbicara. Juma, biar diambil ayatnya Juma.
Kalau berbicara itu harus ada data dulu baru ngomong. Jangan kayak monyet bersuara tapi dia tidak ngerti apa makna suaranya. Itu monyet. Kalau Itu beda, manusia Juma. itu paham dulu baru berbicara. Paham dulu baru bicara. Yesus dan Bapa adalah sama. Kesamaannya satu aja. Langsung diam, mencret sedunia. Macet kan? Yesus Juma. bayi, Bapak. Yesus dikandung, Bapak. Yesus manusia, Bapak. Yesus mati, Bapak. Yesus berdoa kepada Bapak, Bapak berdoa kepada Yesus. Dengarlah seruanku. Sakit. Udah ya, Bang. udah ya. Ya, Di situ udah ya. jelas bang, Nah. di situ jelas kan berdasarkan Coba. dalam ayat Alkitab kan. Kalau nggak salah Silakan. di Matius 28 ayat 19 sama 2 Ya. Korintus 13 gitu. Di situ jelas mengatakan Yang Bang. saya Enggak. saya minta satu bukti kesamaan antara Yesus dengan Bapa itu apa? Yesus itu adalah Satu tempat bukti aja. Bapa. Kepadaku telah diberi kuasa. Sudah tidak sama karena Bapa tidak diberi kuasa. Bapa yang memberi kuasa. Apalagi? Diberi. Mama Udah, ngomong aja Nggak dulu bisa, kau, nggak Juma. bisa. Ngomong dulu kau Juma. Saya ngomong. simpulkan. Yesus Saya kayaknya simpulkan. Sejauh manapun kepercayaan Kristen tentang Yesus itu hanya berujung kepada angan-angan, khurafat dan harapan palsu. Mana buktimu? Buktinya Matius 7:22-23. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Masih kurang? Ya kaulah itu Juma. Makanya di situ Saya tidak pernah dikatakan, manggil Yesus Tuhan. Loh, Saya tidak pernah bermujizat. Makanya itu Kalian kalau tadi kita barusan lakukan ngusir itu. setan pakai nama Yesus. Dalam nama Iya. Yesus. Kan kalian. Tapi cincinmu itu nggak berfungsi Sementara lagi orang Juma. yang mengusir setan dalam nama Yesus itulah yang kemudian diusir oleh Yesus. Hayo. Ya bukan Juma, itu jangan kamu salah kaprah. Banyak sekarang dukun-dukun Kok Juma salah kaprah memakai nama pula? Yesus. Ya. Kok Kamu salah nggak kaprah percaya, pula, Juma? Ibu? Jangan. Yang jangan memakai kamu nama katakan. Yesus mengusir setan itu agamanya apa, Ibu? Mengusir setan memang Yesus harus diajarkan kita mengusir setan. abang ini berbelit-belit. Bukan, loh, bukan, abang, Ya. abang ini Saya berbelit-belit. ulang supaya tidak dituduh berbelit. Supaya tidak dituduh berbelit, saya ulang. Yang mengusir setan pakai nama Yesus bukan Bintang. Islam. Anda silakan bicara. Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Kalau saya Juma. menjawab bukan Islam. Juma. Kalau Anda Ya orang kan Juma bikin obat-obat itu kan Tuhannya dipanggilkan Juma. Iya kan Juma? udah ya. Bukan Udah ya. begitu loh bang. Artinya begini loh. Kristen Mau- Lu masih bisa juga ketawa, masih tertawa rupanya. Masih juga tertawa. jelas. Hei, Ya karena Yesus Yesus adalah ditanya. Bapa. Ya Yesus Dengar, adalah Bapa dengar. gitu Dia loh. adalah Bapa Juma. Yesus itu satu. Yesus Bapa. Coba dalilnya. Yesus sama Bapa sama. Coba Ya udah dalilnya. buka aja Yohanes 10 ayat 30. Monggo dibaca. Aku dan Bapa adalah satu. Oke, Iya, nice. buka. Oke. Itu jelas. Oke, baik. Baik. Mohon maaf Baik, kepada saudara dengar, Muslim. dengar. Di Quran Dengar. di mana mengatakan Dengar. Muhammad adalah Dengar. Bapa atau Tuhan, sedangkan Muhammad Dengar. aja takut kepada manusia. Dengar. Dan Jangan itu ke bawah fakta nabiku gitu di loh. sini. Enggak, Jangan baca ke bawah aja dulu. nabiku. Fakta loh, Bang Juma, itu fakta. Kita sedang membahas tentang Kristen dan Islam, bukan tentang Nabi. Anda yang membawa kepada ketuhanan Yesus. Ajaran Benar. Kristen yang tidak Karena- berlandaskan kepada ajaran Yesus. Benar, Anda karena Yesus mengatakan itu aku dan Trinitas aku gitu dan loh. Bapa adalah satu. Iya. Aku Oke, Bapa baik. adalah satu Coba Juma. Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Enggak, itu dulu Juma, itu dulu. Malah lari gitu loh. Di sini udah jelas Yohanes 10 ayat 30 bahwa aku dan Coba Bapa Anda adalah baca satu. ayat sebelumnya. Itu Yohanes 10 kan? Sedangkan di Juma, kau percaya itu kan? mundur jelas di dulu. Injil. Kau percaya Iya, kan? kan Aku sedangkan dan itu Bapa jelas adalah di satu. Kau Injil gitu percaya? loh. Mundur. Saya Itu di percaya. Injil. Nah. Yesus Nah, dan kau Bapa percaya adalah kan? satu. Nggak Saya ada, toh. percaya. Nah, Di Quran Oke. nggak ada terus toh. kenapa kamu nggak percaya bahwa Yesus Nah, adalah sekarang Itu Yesus intinya. dan Bapa mengajarkan Yesus Adalah itu satu. Muslim. Yesus dan Bapa Siapa mengajar bilang Yesus Muslim? Yesus dan Bapa mengajarkan Yesus adalah utusan. Betul tidak? Tidak. Mulai ngaco. Bapak
mengutus Yesus. Itu kemanusiaannya Juma. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Nggak usah Bapa mengutus jauh-jauh, Yesus. Bang. Nggak Ya usah maksudnya jauh-jauh. itu Juma. Bapak lah yang mengutus aku. Oke, baik. Ini waktu kita tidak lama lagi ya teman-teman. Saya ingin tanya kepada saudara Yosafat. Ketika Yesus netek, Bapak ikut? Siapa rupanya yang netek? Emangnya di situ diterangkan Yesus menyusui? Mati meja. Mana dalimu Juma? Di mana? Ayat Lukas. berapa? Yesus Lukas. menyusul Lukas kepada 11 siapa? nomor Kepada Bunda Maria. 27. Coba Adinda Dito, benar gak itu? Lukas 11:27 benar Mana gak? Yesus netek Juma? Sebentar, Kamu saya- jangan macam-macam kau. Lukas 11:27. Lukas Lukas 11:27. Saya jadi Lukas. error gara-gara Bukankah seorang nabi yang menyuruh menyusui pria dewasa? Bukankah begitu? Ketika ini Yesus, kita buktikan bahwa Bapak juga ikut netek. Jangan kau bawa nabiku. Siapa ikut bilang netek. mana Bapak ada ikut netek? Silakan. Adinda Dito Ketika- baca. Ngawur ini si Juma ini. ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan itu antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan tetek yang telah menyusui engkau." Bapak dan Yesus satu. Bapak, apakah betul Bapak ikut menyusui wanita dewasa? Gimana? Mana ayatnya Apakah tadi? Bapak Mana ikut ayatnya tadi? menyusu ke wanita dewasa bernama Maria? Enggak Ayat ada berapa itu tadi Juma. kan? Loh, Ayat berapa tadi? kamu menghina nabiku. Saya Kau bertanya, jangan apakah Bapak ikut menyusu kepada wanita Nggak ada dewasa itu. bernama Maria? Di ayat Enggak berapa ada bang? menyusui. Ayat Dalilnya berapa? Berapa tadi? Biar saya Aku buka. udah baca loh Bang, Lukas Mana 11 ayatnya? nomor 27. Nggak ada kopi campur masaku. Lawa-lawanya ini Nabi doang. Muhammad dituduh katanya mengajarkan menyusui pria dewasa. Ini Tuhan Bapak ikut menyusui. Menurut Anda loh, Yohanes 10 Mana? nomor 30. Anda yang ngaku Emang- tadi kan? Bapak dan Yesus satu kan? Berarti ketika Yesus menyusui, Bapak juga ikut netek wanita dewasa, Cak Ayu. Wih, Juma. Itu artinya Juma, ya. Kupakai lagi nih. Ya, pakai. Kupakai lagi. Iya, pakai berarti. aja, Juma Ah, nggak pakai masalah. lagi. Nggak masalah, pakai lagi. Semua aja pakai. Yang dimaksudnya itu Juma, yang menyusui itu berbahagialah wanita yang mengandungmu. Terus? Berbahagialah wanita mengandungmu. Dan Itu yang dimaksudnya itu Juma. dan kita ini manusia ini Juma. Ya. Mama dan Mana Itu ada mengarah di situ kepada Bapak Yesus menyusui? emangnya, Bang. Mana lah? Coba. Emangnya jelas di situ Yesus disusui itu. Kamu jangan ngawur kau Enggak. Juma. Jelas jadi enggak? siapa yang Loh. netek yang dimaksud di situ siapa? Ya kita ini manusia sekarang. Manusia sekarang Juma. Manusia sekarang berbahagia. Coba Aduh, Juma, original makanya teksnya itu coba. tahu. Adinda, coba dibaca. Coba dibaca Original terjemahan teksnya. lama Baik. Aduh. masih atau error. perikopnya, coba baca perikopnya membahas tentang apa itu? Perikopnya siapa yang berbahagia? Cuman 2 nomornya itu. Perikopnya paling sedikit ini. Oke. Original teksnya Ketika Yesus berbicara, Yesus ya, bukan kita ya. Iya, Yesus atau kita? Iya, Yesus yang berbicara. Nah, Yesus. Sekarang Apa, ini Yesus apa Tuhan. kata Iya, apa Tuhan. kata wanita itu kepada Yesus? Apa kata wanita itu kepada Yesus? Apa kata wanita itu kepada Yesus? Gini loh.
Jangan kayak gitu, napa? Jujur. Berserulah kata Allah. seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah Kepada siapa? ibu yang telah melahirkan engkau dan susu. Engkau siapa? Engkau siapa? Engkau ya kita. Kita. Mama penipu. Loh, oke. Penipu. Masa loh, kok penipu? Jadi masa Hei, Yesus gini? Kenapa kita di Lah. situ yang berbicara Yesus dengan perempuan Iya, itu? Jadi Ya, kau Tuhan. lahir nggak menyusui kau? Loh, Hah? kenapa jadi Kau kita? lahir nggak menyusui? Di situ Yesus, ketika Oh, Yesus lagi. masih berbicara, berserulah seorang perempuan kepadanya, berbahagialah buah dada yang engkau mimi. Apa sih orang-orang ini? Masa Yesus nakal. Tuh, apa yang ngapa? Bibir. Masa Yesus berbicara kepada dirinya Sekarang sendiri? saya tanya sama Membilangkan saudara. dirinya sendiri. Sekarang- Benar nggak? sekarang saya Artinya tanya begini, sama saudara. Artinya begini. Yesus Contoh, ini contoh. 100% Bentar. manusia. Diam. Yesus Oke, ini 100% manusia atau bukan? 100% nyata. 100% manusia. Butuh tete. Ya kalau itu nggak tahu. Beda tahu. Di mana Tadi ada dibilang Yesus 100% manusia? manusia. Karena itu nggak ada dalil. Ya itu dalil yang tadi itu apa? Dalil dari mana? Lukas 11 nomor Juma, 27 Ya. itu. Juma. Jelas di Coba, situ. coba. Dialah kamu yang ibu baca. mengandung yang menyusuimu. Oke. Coba kamu yang baca. Coba kamu yang baca. Saya- Coba. Saya yang baca ya. Lukas 11 ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah melahirkan engkau dan susu Engkau. yang telah menyusui engkau. Engkau. Apa kata Yesus? Selanjutnya apa kata Yesus? Oke bang. Yang mendengarkan firman Tuhanlah yang berbahagia. Gitu cara belajarnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Oke, saya kira cukup untuk sementara teman-teman. Dinda Dito, adik saya luar biasa sudah hadir di sini. Saudara Josafat dan juga Ibu Tiara, maafkan ketika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Pada intinya materi kita ini adalah edukasi. Kalau ada sesuatu yang terjadi di dalamnya itu karena cuaca yang begitu membuat kita semangat, sampai cara-cara kita, metode kita menyampaikan mungkin ada agak sedikit gokil. Saya minta maaf untuk itu. Dan kalau ada masukan ilmu yang bermanfaat, saya kembalikan kepada Allah pencipta langit dan bumi. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa tertuntun untuk mendapatkan hidayah. Maafkan atas segala kekurangan pemal kita ini. Dan maafkan juga atas kekurangan saya secara pribadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ada di TikTok, yang ada di YouTube. Anda menyertai kami di sini bersama dalam bingkai persaudaraan anak bangsa antara Islam dan Kristen. Wujud bahwa kami anak bangsa saling mencintai dan menyayangi adalah saling mengingatkan, saling mengedukasi, saling mengkritik yang membangun, bukan mencela satu sama yang lain. Adapun yang membuat kita kemudian saling tersudutkan hanya karena data-data yang kita sajikan. Saya kira seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Habis Isya kita jumpa lagi. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang memberikan gift panjang umur, sehat selalu. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan rahmat, berkat, rezeki yang melimpah, yang datangnya tak terduga. Demikian. Mungkin ada yang ingin disampaikan, saudara Yosafat barangkali, atau Ibu Tiara, atau kan Terima Dinda kasih Dito? Bang Juma. Sama-sama Saudara saudaraku. Muslim, mohon maaf. Baik. Salah katanya ya. Cukup Baik. Pak Bangku. Mantap. Oke, Oke, makasih. thank you, Ibu Bang. Tiara mungkin? Ya, sama-sama Bang. Oke, terima Ibu Tiara. kasih Bang Juma. Sama-sama Ibu. Oke, Sehat selalu, terima Bu, ya. kasih Bang Juma. Kalau ada salah